Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ah, kali ini mau ngomong lagi soal suspensi ya, karena ya apa ya, orang itu kalau soal suspensi sering nggak berpikir bahwa yang namanya suspensi itu butuh diservis. Jadi nggak berpikir bahwa suspensi itu adalah sesuatu yang bisa dibenahi. Ini berlaku baik untuk mobil maupun untuk motor ya. Jadi ya banyak kita lihat ya, motor-motor yang plat nomornya gak ono. Di depan ada contoh. Ini juga ada. Kanan ada NMAX juga, plat nomornya gak ono. Ada kesamaan ya untuk motor-motor yang plat nomornya gak ono. Kalau di mobil ya nggak mungkin lah plat nomornya gak ono gara-gara goncangan, karena bodi mobil cukup berat. Tapi kalau untuk motor, plat nomor itu gampang hilang kalau suspensinya sudah ya nggak layak ya. Penyebab plat nomor hilang itu adalah goncangan yang luar biasa. Kenapa ada goncangan yang luar biasa? Karena nggak ada rem pada suspensinya. Jadi di suspensi itu ada bagian yang ngerem gerakan suspensi. Bagian itu adalah shock breaker. Shock breaker itu secara fisik adalah tabung yang berisi oli. Jadi di suspensi itu ada dua bagian yang bekerja. Yang satu per untuk nahan beban, untuk biar mantul-mantul. Yang satu lagi adalah shock breaker. Shock breaker sendiri dalam arti harafiah adalah penghancur sentakan. Jadi ada shock, ada kejutan, di break, dihilangkan. Jangan sampai suspensi itu kejutannya tetap terjadi, dihilangkan pakai shock breaker. Padahal mereknya, nama lain dari shock breaker adalah damper. Damping itu peredaman. Jadi ya sama-sama ya, meredam laju suspensi. Jadi kalau per itu tanpa ada peredaman, dia akan mantul terus. Gampangannya kayak senar dipetik ting gitu kan, jadi bunyi. Atau kalau ada per yang panjang ngolor, ada bebannya ditarik akan naik turun gitu. Kalau nggak ada peredaman, dia bisa terus menerus begitu. Tapi ya namanya realita, per itu pasti ada peredamnya, tapi ya terlalu minimnya. Karena untuk biar bisa aman, nyaman, kalau di kendaraan nilai peredaman itu baiknya adalah setara dengan nilai pernya. Jadi untuk bisa imbang antara per dan shock breaker itu nilainya ya relatif sama lah, jangan terlalu berbeda. Nah, kendaraan-kendaraan yang lama suspensinya sudah nggak bisa bekerja ya, sudah kehilangan hambatannya, sudah kehilangan redamannya, hilang shock breakernya. Karena biasanya entah bocor, entah rembes tipis, atau memang ya cairannya sudah rusak. Jadi di dalamnya kan ada oli. Yang namanya oli begitu kena goncangan-goncangan itu dia akan ya makin lama makin encer, terus akhirnya akan teroksidasi. Yang kalau suspensi warnanya itu bisa sampai abu-abu. Oli yang warnanya aslinya agak kekuningan jadi warna abu-abu. Kalau sudah berubah warna gitu ya jelas nggak ada kemampuan lagi ya. Oleh karena itu juga terjadi bocor. Karena apa?
ya, karena olinya sudah berubah sifat, sudah jadi merusak seal. Jadi suspensi kalau sudah bocor itu artinya telatnya wis kenemenen. Harusnya sebelum bocor itu sudah dilakukan penggantian, tapi ya kadang keterusan. Kalau sudah hilang hambatannya, ya gerakan suspensi jadi liar, gerakannya jadi nggak karu-karuan, sehingga ya motor jadi berguncang parah ketika dipakai di jalan yang nggak rata, nggak mulus. Di jalan-jalan seperti ini ya, jalan yang banyak tambalannya itu ya, yang kelihatan bagaimana suspensi itu rusak. Sayang kameranya lagi gak tepat, jadi nggak bisa kelihatan motor-motor mana aja yang ya suspensi ini wis gak jalan. Tapi yang jelas ketika suspensi itu udah rusak, maka gerakan motornya jadi liar, goncangannya jadi luar biasa. Yang biasanya efeknya adalah bagian belakang lampunya cepat mati, terus ya spakbornya hilang gitu ya. Beberapa ada yang box filternya jadi kacau, jadi lepas-lepas seperti itu. Kalau untuk mobil biasanya kalau jalan pelan nggak begitu terasa, jalan mungkin sampai 60 nggak begitu terasa, kecuali jalannya betul-betul rusak ya. Kalau betul-betul rusak baru kelihatan. Jalan agak kencang, nah itu baru mulai menambah bahaya, karena ya namanya mobil, pengendalian butuh kestabilan. Terutama kalau di tol yang jalannya beton, itu jalan 100 bisa goyang-goyang ya, nggak stabil. Biasanya entah mengapa orang berpikir, wah ini yang masalah ada mobil, padahal problemnya cuma suspensi yang ya walau untuk mobil sekalipun paling ya 3 juta maksimal ya, kita ngomong mobil biasa ya, bukan mobil sing wah ya. Wes 5 juta lah selesai semua. Kalau solusi murah mungkin 1 juta 2 juta ada, 1,5 juta untuk belakang dok misalnya. Jadi orang ini kadang berpikir, wah mobilnya ini nggak nyaman, nggak sip, nggak berpikir untuk memperbaiki. Padahal memperbaiki biayanya itu bisa aja selisih banyak dengan kalau misalnya ganti mobil baru. Ganti mobil baru ada biaya-biaya ini itu gitu ya. Jadi mobil nggak nyaman, solusinya adalah beli lagi. Padahal ya sebenarnya cukup ganti suspensi. Ya di motor pun ada ya yang berpikir begitu. Oh nggak nyaman, ganti aja. Padahal solusinya cukup dengan ganti suspensi. Suspensinya mobil juga nggak terlalu mahal ya, kalau kita ngitung dari perbandingan kalau beli lagi. Penulis pernah lihat 1 juta sepaket untuk belakang, kalau depan mungkin 1,5 juta sepaket. Anehnya untuk motor harganya juga nggak bisa dibilang murah ya. Jadi kalau suspensi mobil dibanding dengan harga mobilnya itu termasuk murah. Sementara kalau di motor entah mengapa harganya bisa mahal. Yang single suspension bisa 500.000 ori ya. Yang double suspension bisa sampai di atas 1 juta, 1,5 mungkin. Padahal ya dengan harga segitu sudah bisa beli suspensi mobil, shock breakernya mobil. Kalau dari sisi masa pakai sendiri, rasanya untuk mobil masih cukup awet ya. Jadi untuk mobil mungkin ya 20.000 km lah. Tapi ya rasanya nggak pernah denger ya orang umur mobilnya 20.000 km berpikir untuk ganti shock
breaker, gak ono ceritane. Bahkan orang yang ganti per pun ya, kondisi mobil masih cukup baru, nggak kepikiran untuk ganti shock breaker. Ada ganti per itu harus ya diiringi dengan ganti shock breaker. Terus berikutnya adalah untuk motor. Kalau untuk motor juga nggak pernah dengar, bahkan sampai kacau balau pun dibiarkan. Kalau pengen nyaman, milih beli lagi. Padahal kalau pengen ya benahi suspensi gitu ya, kalau untuk motor bisa dengan suspensi misalnya merek DBS 8686. Kalau kadang juga butuh dikasih dumper, kasih ganjel per, karena ya terlalu empuk ya, pernya kurang kuat. Jadi untuk memperkuat pernya diganjel biar ya pernya kerjanya makin diforsir sehingga lebih keras. Oh iya, kalau di mobil ada juga sih yang bikin rusak, yaitu kalau di mobil pengangkut beban, karena gerakannya liar ya. Bodinya juga biasanya dari dari karoseri, kena goncangan nggak kuat, bisa merotoli kabeh ya. Walau bebannya berat ya, nanti kalau pas lagi nggak bawa beban itu loh, goncangannya paling kuat. Jadi rusaknya ketika nggak bawa beban, karena per keras, shock breaker nggak jalan, akhirnya rusak bodinya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.